syndrome adalah sindrom yang berkaitan dengan seorang yang mengalami gangguan mental karena banyaknya tugas atau pekerjaan atau melakukan sesuatu yang selalu menumpuk pada waktu yang bersamaan. Misalnya contoh nih, kalian ngerasa pencipta film pasti bingung dong jadwal filmnya kita selalu main nonton film karena alasan multitasking. Ataupun kalian bisa bingung nih jadwal mana ternyata bisa repot juga seperti apa, atau juga melakukan tugas sekolah, tugas belajar ataupun tugas kerja. Ya mungkin multitasking itu tuh bisa terjadi pada setiap murid ataupun mahasiswa ataupun pegawai swasta ataupun seorang pecinta film atau pecinta gamer, karena kita terlalu banyak mendapatkan banyak sekali karena mengakibatkan risiko jadi bencana. Nah mungkin ada hakikatnya bahwa multitasking syndrome itu tuh bukan hanya dari buat aja, tapi juga ada beberapa menjadi pegawai, misalnya kayak TV, gadget, segala macam. Kalau multitasking dalam bentuk gadget itu misalkan banyak aplikasi yang akibatkan aplikasi itu cepat rusak atau terbanyak menggunakan aplikasi tanpa hal menutup, ataupun juga buku. Kalau multitasking baca buku itu lambat laun tuh bisa membuat mata kita cepat lelah. Itu namanya multitasking syndrome salah satunya. Ataupun kalau multitasking yang lain ya, multitasking untuk lain tuh misalnya karena keinginan untuk melakukan pekerjaan lebih banyak di rumah, yang misalnya mengepel, itu kan multitasking itu kan juga menyakitkan ya. Ada dua kemungkinan, ada yang bersifat menguntungkan dan menyakitkan. Kalau menguntungkan itu karena melakukan pekerjaan itu sudah selesai, karena membutuhkan waktu yang tidak berguna seperti itu. Nah bagaimana cara mengatasi sindrom multitasking syndrome? Pertama, untuk murid dan mahasiswa, buatlah jadwal-jadwal yang paling efisien dan inisiatif untuk membuat tugas apapun agar dilakukan. Jangan selalu menambahkan jadwal itu untuk bermain ya. Isikan bagian waktu untuk belajar supaya bisa mengecek pelajaran atau persiapan ujian. Kemudian yang kedua, untuk para pekerja kantor, kalau mau mengerjakan tugas yang itu banyak itu bisa dilakukan dengan cara membuat cerita, membuat presentasi, atau yang kedua itu membuat cerita lebih bagus ya. Multitasking sebenarnya ngambil match cukup, satu kita sudah cukup. Kalau misalnya terbit baru bikin lagi ya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, untuk para gamer, kalau bermain game di bentuk emulator, pasti kalian tahu nih cara mendownload game yang benar tuh bentukan perilaku yang sesuai ya. Jadi game apa aja yang ringan, ukurannya ringan agar bisa hemat memori. Terus menggunakannya jadwal tersebutlah jadwal main gamenya berbeda, judulnya apa supaya tidak terlalu banyak guys, terlalu banyak waktu pekerjaan yang saat lainnya. Kemudian yang keempat, untuk para pecinta film nih, kalian kemungkinan di vlog sebelumnya kan mengatakan pengalaman kisah lebaran nih. Kalau misalnya di hari putar besar misalkan banyak sekali bisa menebar, carilah pilih film favorit kalian kalau kalian suka di menu checklist gambar yang Instagram yang ada di film ya, sebenarnya mau beberapa, asalkan jangan melebihi batas. Karena kalau melebihi batas bisa mengakibatkan terjadinya frustasi dan merasa terobsesi, karena kita coba nonton film kalian ada berjam istirahat. Karena biasanya itu kalau film lebar tuh kalau zaman sekarang tuh ya, terutama emoji itu memakan waktu 10 jam ya. Jadi menggunakan dan bagikan film secukupnya aja seperti saya lakukan tadi itu, supaya menggunakan untuk yang lainnya. Karena kalau terlalu nonton itu bisa mengakibatkan petaka. Dan yang terakhir, untuk para pekerja workout, pekerja kos ataupun minuman di rumah, kalau multitasking syndrome itu bisa diatasi dengan cara banyak minum air. Jadi banyak minum air, terutama di luar sebelum sahur, itu bisa membuat kita menjadi bukan hanya untuk menghilangkan rasa lelah, tapi juga membuat pikiran kita lebih jernih, karena kita terlalu membersihkan rumah di saat berpuasa juga berkah. Apalagi juga berpuasa juga sama, membersihkan rumah itu bisa membuat kita lebih tenang, tentram, dan yang paling penting terbebas dari hal-hal yang sangat mengganggu seperti kotoran dan sebagainya ya. Nah sebenarnya nih pesan buat kalian, kalau mengalami multitasking syndrome, kalian segera kalian konsultasikan ke psikolog ataupun ke tempat terapi supaya mencari solusi yang terbaik lain bagaimana nanti multitasking syndrome. Oke, terima kasih juga bermanfaat, dan jangan lupa untuk biasa untuk media kalian kita tahu apa saja solusi dari kalian mengatasi terjadinya multitasking syndrome. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.